अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर शेर का रखता हूँ मैं जो दिल तो चीते का जिगर शेर का रखता हूँ मैं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil mau'ud. Hadirin wal hadirat sidang daras tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat berjumpa untuk senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu bersolawat serta menyampaikan salam untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi amal kita, menjadi tabungan kita kelak di hari kemudian. Hadirin wal hadirat daras tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada daras tarawih kali ini saya mendapat amanah untuk menyampaikan tema mengenai beristighfar di waktu sahur. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di dalam surah Al-Maidah ayat 75 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Apakah mereka tidak bertaubat kepada Allah dan meminta ampun kepadanya, padahal Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tafsir surah An-Nisa ayat 107, yaitu istighfar merupakan kunci segala kemajuan rohani. Istighfar itu tidak semata-mata berarti meminta dengan lisan untuk pengampunan, tetapi meluas ke perbuatan-perbuatan yang membawa kepada penutupan dosa-dosa dan kealfaan-kealfaan. Kemudian tafsir surah Al-Maidah ayat 75. Tidak ada pengorbanan orang lain yang diperlukan manusia untuk mencapai najat atau keselamatan. Tuhan sendiri dapat mengampuni semua dosa. Hanya hati yang benar-benar menyesal dan bertobatlah diperlukan untuk menarik pengampunannya. Di sini istighfar berasal dari bahasa Arab. Akar katanya adalah istaghfaro yastaghfiru, yang berarti mohon ampun. Dan akar kata yang paling dalam dari kata ini adalah kata ghafaro yaghfiru, yang berarti mengampuni, memaafkan, melonggarkan, memberi grasi, membatalkan, membebaskan. Ghafaro al-mata'a berarti ia meletakkan barang-barang itu di dalam kantong, lalu menutupi dan melindungi barang-barang itu. Ghafron dan maghfirah, kedua-duanya merupakan isim masdar atau kata benda dari ghafaro, yang berarti perlindungan serta pemeliharaan. Mighfar berarti topi baja, karena topi baja melindungi juga dari kepala. Istighfar dikenal dengan bacaan astagfirullah,
yang berarti saya memohon ampunan kepada Allah. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, makna hakiki istighfar adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kelemahan manusiawi janganlah sampai ditampakkan, dan harapan semoga Tuhan mau membantu dengan kekuatannya secara alamiah dan memasukkan mereka ke dalam lingkaran perlindungannya. Akar kata istighfar adalah ghafaro, yang mengandung arti menutupi atau menyelimuti. Dengan demikian, pengertian dari istighfar ialah agar Tuhan berkenan menutupi kelemahan alamiah si pemohon dengan kekuatannya. Pengertian ini menjadi lebih luas dengan juga menyertakan pengertian menutupi dosa dan kesalahan yang telah dilakukan. Namun, pengertian hakikinya adalah permohonan agar Tuhan berkenan memelihara si pemohon terhadap kelemahan alamiah dirinya dan menganugerahkan kepadanya kekuatan dari wujudnya, pengetahuan dari khazanahnya, dan cahaya dari nurnya. Kemudian fungsi istighfar. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, apa sebenarnya yang dimaksud dengan istighfar? Istighfar adalah suatu sarana guna memperoleh kekuatan. Inti daripada ketauhidan ilahi adalah kenyataan bahwa kondisi kesucian manusia bukanlah milik permanen dirinya, melainkan harus diperoleh melalui pengagungan Tuhan sebagai sumber segala rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kiasan mirip dengan jantung yang mengandung persediaan darah bersih, sedangkan istighfar dari seorang manusia sempurna adalah mirip urat nadi yang tersambung ke jantung tersebut guna menarik darah daripadanya dan menyalurkannya ke anggota tubuh yang memerlukan. Istighfar bukan saja diperlukan oleh orang-orang mukmin awam, melainkan juga oleh wujud-wujud suci, bahkan oleh nabi-nabi Allah. Sementara golongan pertama membawa istighfar untuk mencari perlindungan terhadap dosa-dosa yang akan datang, dan pula terhadap akibat-akibat buruk kesalahan dan kekeliruan yang diperbuat di masa lalu. Maka golongan kedua mohon perlindungan terhadap kealpaan dan kelemahan manusiawi yang dapat merintangi kemajuan misi mereka. Nabi-nabi pun makhluk manusia, dan walau mereka terpelihara dari dosa, namun mereka pun diwarisi kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan insani. Maka mereka memerlukan istighfar guna memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan. Terdapat di dalam buku Inti Ajaran Islam bagian kedua tahun 2017. Kemudian di dalam hadis riwayat Muslim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi law lam tudnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudnibuna fayastaghfirunallah wa yaghfiru lahum. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Setelah itu, Allah akan mengganti kalian dengan umat yang pernah berdosa. Kemudian mereka akan memohon ampunan kepada Allah, dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Hadis riwayat Muslim. Di dalam riwayat Ibnu Majah, Sami'nu Abdullah bin Bushrin yaqul
Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi suhifatihi tighfaran katsira. Saya mendengar Abdullah bin Bushra. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beruntunglah bagi orang yang mendapatkan di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Hadirin wal hadirat sidang daras tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan di dalam hadis tadi, sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam juga menyampaikan bahwa dengan beristighfar manusia akan dilindungi dari dosa-dosanya. Dengan begitu pula ketika kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak kekhilafan kita. Kita mulai di awal Ramadan sebelum kita menjalankan ibadah puasa satu hari dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menunaikan ibadah puasa. Dengan begitu kita memohon kepada Allah dimulai dengan mengingat namanya. Kita beristighfar kepada Allah di pagi hari sebelum menjalankan ibadah puasa. Dengan demikian semua kealfaan, semua kelemahan manusiawi kita dapat diredam selama kita menjalankan ibadah puasa. Dengan begitu insya Allah ta'ala, dengan banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beristighfar, di dalam hadis-hadis juga disampaikan, Hazrat Masih Maud alaihissalam juga menyampaikan bahwa dengan kita mengingat Allah, kita beristighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kealfaan, kelemahan-kelemahan insani kita, kelemahan-kelemahan manusiawi kita dapat diredam dan kita menjalankan ibadah puasa dengan penuh ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baiat dan istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yusyrikna billahi syai'an wa la yasrighna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bibuhtani yaftarina baina aidihinna wa arjulihinna wala ya'usinaka fi ma'ruf fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim." Surah Al-Mumtahanah ayat 13. Yang artinya, wahai Nabi, jika datang kepada engkau perempuan-perempuan mukmin hendak baiat kepada engkau, bahwa mereka tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri dan tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak mereka, tidak akan melemparkan suatu tuduhan yang sengaja dibuat-buat antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakai engkau dalam hal yang baik, maka terimalah baiat mereka dan mintalah ampunan bagi mereka dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iman dan istighfar akan menghalangi azab. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 56, "Wa ma mana'an nasa ay yu'minun id ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul azabu qubulan." Dan tiada yang menghalangi manusia beriman ketika petunjuk datang kepada mereka dan dari memohon ampunan kepada Tuhan mereka, kecuali mereka menunggu-nunggu nasib orang-orang terdahulu menimpa diri mereka, atau azab datang kepada mereka berhadap-hadapan. Quran Surah Al-Kahfi ayat 56.
Pertolongan akan datang dengan syarat kita tetap bersabar, beristighfar, dan mengingat Allah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar." Surah Al-Mu'min 56. Maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mintalah ampunan atas kekhilafanmu, dan bertasbihlah dengan pujian Tuhan engkau pada waktu petang dan pagi. Tetap selalu kita beristighfar walaupun kemenangan-kemenangan atau kemudahan-kemudahan itu kita raih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan engkau dan mohonlah ampunannya, sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat. Surah An-Nasr ayat 4. Sabda-sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam tentang istighfar. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, setelah menciptakan manusia, Tuhan tidak lalu melepaskan diri darinya, sebagaimana Dia itu pencipta manusia dan segala fitrat jasmani dan ruhani yang ada pada diri manusia. Dia juga bersifat zat yang tegak dan sendirinya, atau Al-Qayyum, dengan pengertian bahwa Dia akan memelihara dan membantu segala sesuatu yang telah diciptakannya. Karena itu, perlu selalu diingat oleh manusia bahwa mengingat Dia telah diciptakan Tuhan, maka ia harus menjaga karakteristik dirinya melalui fitrat Tuhan sebagai yang Maha Pemelihara. Dengan demikian, adalah suatu kebutuhan alamiah bahwa manusia diperintahkan untuk selalu beristighfar, sebagaimana tersirat di dalam ayat, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada yang patut disembah selain Dia yang maha hidup, yang tegak atas zatnya sendiri. Al-Baqarah 256. Ketika manusia sudah diciptakan, maka fungsi penciptaan telah selesai, tetapi fungsi pemeliharaan terus berlanjut selamanya. Dan karena itu istighfar selalu diperlukan sepanjang waktu. Setiap fitrat ilahi memiliki suatu rahmat, dan istighfar diperlukan guna memperoleh rahmat dari fitrat tegak atas zatnya sendiri, Al-Qayyum, yang hal yang sama juga diindikasikan dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Yakni dengan memohonkan pertolongan berdasar fitratnya sebagai yang maha pemelihara dan yang tegak atas zatnya sendiri, agar kami ini dipeliharakan dari kejatuhan dan kelemahan kami, jangan menjadi nyata terlihat, karena akan mengakibatkan kami kurang dalam menyembah Engkau. Yang terakhir, dengan demikian jelas bahwa makna hakiki dari istighfar adalah bukan karena telah terjadi suatu kesalahan, tetapi agar jangan sampai terjadi kesalahan apapun. Manusia yang menyadari kelemahan dirinya secara alamiah berusaha memperoleh kekuatan dari Tuhan, layaknya seperti seorang anak kecil mencari susu ibunya. Sebagaimana Allah yang Maha Kuasa sejak awal sudah mengaruniakan lidah, mata, hati, telinga, dan lain-lain, Dia juga telah membekali diri manusia dengan hasrat untuk beristighfar serta perasaan ketergantungan kepada Tuhan untuk bantuan pertolongan. Hadirin wal hadirat sidang daras tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di bulan Ramadan ini kita banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh ibadah-ibadah kita mendapat kemudahan serta kita bersujud ke hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata untuknya
hanya semata-mata untuk meraih ridha-Nya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terus mengaruniai kita untuk kita bisa selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua kehilafan kita, kealfaan kita. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मैं जो दिल तो चीते का जिगर, दहर में इस्लाम का परचम उड़ाना है मुझे, दहर में इस्लाम का परचम उड़ाना है मुझे। इन मसाइब